Halo semuanya, sekarang hari Rabu tanggal 19 April 2023. Mendekati lebaran dan udah lama juga nggak bikin video. Aku hari ini bikin video lagi. Jadi nanti sebelum libur lebaran, setidaknya mau bikin video dulu lah gitu ya. Satu video untuk kali ini. Dan masih berhubungan juga dengan akuntansi. Kali ini aku bakal ngebahas apa ya di akuntansi itu cuman mempelajari dan banyak mempelajari tentang jurnal-jurnal dan juga transaksi seputar akuntansi aja. Sebenarnya ya, kalau kita ngebahas tentang jurusan yang ada di perkuliahan itu kan nggak cuman berkutat dengan satu konsentrasi terhadap jurusan tersebut. Misalkan aku di akuntansi itu hanya mempelajari akuntansi gitu, dan nggak ada mempelajari yang lain. Itu sebenarnya salah gitu ya. Banyak jurusan di Indonesia itu dan juga jurusan di luar negeri itu ada mata kuliah pendukungnya untuk mendukung si jurusan yang kita ambil ini gitu. Aku berkuliah di Universitas Riau jurusan akuntansi, yang mana di jurusan akuntansi ini memang iya mempelajari seputar hal-hal mengenai akuntansi dan juga pendukung-pendukungnya. Dan ada juga mata kuliah lain yang diajarkan di jurusan aku gitu. Karena nantinya untuk jurusan aku sendiri itu nanti ada hal-hal pendukung selain akuntansi ini gitu, ilmu akuntansinya yang dipelajarin semasa perkuliahan. Tetapi pada dasarnya untuk jurusan apapun jurusan kuliah kita itu memang ada ya matkul-matkul pendukungnya, dan juga ada skill-skill yang harus kita kuasai dan memang harus sekali ya dilakukan gitu di kelas. Skill pendukung yang pertama itu presentasi. Biasanya presentasi ini memang banyak dilakukan, dan di jurusan aku itu di akuntansi hampir semua mata kuliah itu menggunakan sistem pembelajaran berbasis presentasi, yang mana dosen ini memberikan materi yang udah ada di RPS. Itu nanti kita membagikan diri kita dengan teman-teman kita itu membagi kelompok gitu ya, bisa jadi 2, 3 ataupun lebih orangnya dalam satu kelompok yang akan membahas topik mengenai materi yang akan dipelajarin gitu. Nanti materi yang udah dipelajarin ini kan kita susun, baik itu dalam bentuk PPT, dalam bentuk makalah, dan nanti akan dipresentasikan oleh kelompok yang presentasi pada hari itu. Dan ini memang banyak ya, mulai aku dari semester 1 sampai aku sekarang di semester 4, presentasi ini tidak akan pernah tinggal dari setiap mata kuliah yang ada diajarkan di kampus gitu, terutama di kampus aku, di jurusan aku, jurusan akuntansi, program studi S1 akuntansi Universitas Riau. Presentasi ini sudah banyak ya digunakan dan umum sekarang di tiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di luar sistem presentasi. Dan juga tidak menutup kemungkinan sekolah sekarang sudah menggunakan sistem presentasi juga, baik itu di tingkat SMA, tingkat SMP, bahkan SD sekarang sudah berupaya untuk membuat siswanya ini bisa gitu, gak cuman berfokus sekarang pada namanya teacher center learning. Sekarang malah berkebalikan, di tingkat perguruan tinggi sudah memfokuskan kepada student center learning, yang mana lebih banyak si siswa ini untuk berinteraksi, berbicara lebih banyak dibandingkan si pengajarnya, dosen dan juga guru. Ini ya hal yang sering dijumpain, sesuatu yang memang selalu berulang-ulang lah kita lakukan ketika kuliah gitu. Presentasi apapun mata kuliahnya, ini pasti nggak ketinggalan nih presentasi nih, selalu ada presentasi sendiri, berkelompok, entah itu bebas dalam bentuk apapun presentasinya. Yang mana kan memang banyak ya tujuan adanya presentasi ini, selain membangun bagaimana kita berkomunikasi dengan orang banyak, melatih public speaking, dan juga melatih bagaimana cara mempresentasikan supaya saat presentasi itu tidak fokus on text, fokus bagaimana mempresentasikan hal yang udah kita bikin gitu. Tapi presentasi ini tidak menghilangkan esensi dari pelajaran tersebut ya. Kalau bisa, dan harus bisa sih sebenarnya, presentasi ini menjadi bagian lah dari habit perkuliahan itu untuk membangun keberanian diri kita berbicara di depan umum, berlatih berpikir kritis, cepat, dan juga untuk mengkomunikasikan hal yang udah kita bikin di dalam PowerPoint, di dalam PPT yang udah kita bikin itu agar tersampaikan materinya kepada audiens gitu. Mata kuliah utamanya di jurusan aku itu akuntansi tetap ada, dan inilah pendukungnya gitu, si presentasi ini. Selain kita mengerjakan studi kasus, contoh-contoh kasus, transaksi, kita juga mempelajari dan juga menerapkan presentasi ini agar bisa nggak cuman dosen aja gitu yang ngomong, tapi mahasiswa juga dituntut untuk bisa ngomong lebih banyak dibandingkan dosen. Oke, itu ya untuk menjawab apakah di akuntansi itu hanya
berfokus pada mata kuliah inti saja gitu. Transaksi, hitung-hitungan, maupun jurnal-jurnal yang umumnya kita kenal ada di jurusan akuntansi gitu. Nyatanya tidak ya, banyak hal-hal yang kita dapatkan ketika perkuliahan, tidak cuma di jurusan akuntansi aja, tapi di jurusan lain juga gitu. Salah satu tadi adalah presentasi yang sering kita gunakan setiap pembelajaran di kelas. Oke, sekian dari aku hari ini. Semoga bisa membantu memberikan gambaran sedikit bagaimana gambaran di perkuliahan itu dan sistem pembelajarannya mengadopsi sistem seperti apa di kelas gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat mengucapkan dan menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga tahun ini bisa jadi momen ya bagi kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.